Hadirin wal hadirat jamaah ta'ziyah rahimakumullah. Sebelum lanjut, saya sedikit perkenalkan diri saya. Apa dulu, nanti ibu-ibu sampai di rumah, malu-malu pada ceramahnya Ustaz Multazam. Mau ini, nanti pisah sampai orang tapak rumah ya. Ya, nama saya Ahmad Multazam. Dari sana ibu saya bernama Hajjah Mujarrabah, punya ibu bernama Hajjah Muhsanah Tahir, anak ketiga Ki Haji Muhammad Tahir Imam Lapio. Haji Muhammad Tahir Imam Lapio punya bapak bernama Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim punya bapak bernama Haji Muhammad, kuburnya ada di Balah. Jadi yuk kan dia Imam Lapio bernama Haji Muhammad Hafizul Quran, penghafal Quran 30 juz. Kalau orang-orang dulu ada tradisi kemudian anak masih membaca Quran, coba bawa ziarah ke makam Haji Muhammad, bawa lidi kira-kira salami, ziarah makam, tanamkan dalam kubur, mau pura membaca doa besoi, lami ini balik mau bertambah insyaallah akan cerdas. Ini bukan bid'ah, nanti lagi musyrik. Doa tawassul, ini sangat tawassul merau tahu Allah Ta'ala melalui kemuliaan orang-orang saleh. Adakah tawassul dalam agama? Ada. Imam Syafi'i, ulama besar imam mazhab, apa tahu? Inna qabra Musa al-Kadhim at-tiryaqul mujarrab. Apa nama Imam Syafi'i? Muat diang perau lauri ku Allah Ta'ala lawan matawassul Imam Abu Musa al-Kadhim. Apa nama al-mujarrab? Muat pura matawassul, muat pura masyara di kuburna Abu Musa al-Kadhim inggan nana perau lauri ku Allah Ta'ala Allah. Apalagi sahabat Rasulullah matawassul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu ketika Abu Hurairah sakit, dicari Rasulullah, ya sahabat, aina Abu Hurairah? Ini Abu Hurairah boleh. Sahabat, ini hari ini tak lupa alawin aku. Lalu masyara, kau Nabi Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Tapi mengapa hari ya Rasulullah lupa alawin? Nasupai Nabi tak. Nala tiluna Nabi tak. Abu Hurairah sahabat alawin mulai. Tawassul kepada ludah Rasulullah. Dan ini juga terjadi kepada para wali-wali Allah. Suatu ketika di Lapio satu kampung sakit, maka uang tahu apa ya bahasa Indonesianya? Ya gatal-gatal. Maka dikumpul seluruh ludah kampung Lapio pada waktu itu. Ludah yang terakhir dikumpul ludahnya Imam Lapio. Imam Lapio menyampaikan ini, sapu ini alawi muri lauri. Inggan nana Pak Banua masabu alawena mulai dia mesa tahun dan melu ada yang melu mati atas kehendak Subhan. Apa yang ingin saya sampaikan? Mana pembukaan itu Pak? Dari apa Mas Eri? Seluruh ajaran yang sudah diajarkan para ulama-ulama di Tanah Mandar ini tunggal. Karena para wali-wali Allah, apa yang terjadi itu allati ghairu minal ada. Karamah yang Allah berikan kepada para wali Allah tidak ada tujuan lain kecuali apa? Illa zaharallahu bihi. Kecuali Allah ingin menampakkan kepada umatnya bahwa ajaran sang wali adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu. Pada dalam sejarah Tapalang ini, Salama tadi ini qadi. Dia mutu to Salama di Lapio, qadi di Tapalang. Dan banyak sekali. Apa saya menulis buku 87 karomah Imam Lapio. Saya baca masih banyak cerita-cerita karomah yang tidak masuk dalam 87. Makanya saya lagi menulis 101 karomah ini. Yang kedua, pesan-pesan penting adalah
sesungguhnya hari ini Anda itu perlu mai Taiwanda modal lele. Ini kan masuk lagi ajaran-ajaran sedikit bid'ah. Kasih tahu mereka, musambai sangat artinya bid'ah. Karena sepakat ulama, karena mereka sering pakai, misalnya baru hadis now, mau gus muafik, enggak nalik bah hadis kunci Inggris. Apa usah kunci Inggris? Kunci 10 sirua, kunci 12 kenapa asang? Mak dia mau dipugau kullu bid'atin dalal. Masih itu awal tahu. Sepakat ulama hadis ini sahih bahwa seluruh hal-hal yang baru kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua yang baru bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Sepakat ulama bahwa hadis ini sahih. Tapi tidak sepakat ulama apa terminologi bid'ah, apa pengertian bid'ah. Karena kalau hanya sebatas bahwa jika tidak dilakukan Nabi itu adalah bid'ah, kasih tahu guru boleh. Salah. Mau maca itu yang paling salah. Kalau Multazam bilang, suruh ke lembang-lembang. Saya bicarai. Karena banyak sekali perbuatan hari ini tidak dilakukan Rasulullah, tapi kita lakukan. Lantas apa pengertian bid'ah? Cukup dua ulama dulu yang saya nukil. Mau 10 itu jadi malah kalam biasa sudah selesai. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu kuwa ma khalafal Qur'an was sunnah. Iya pada musanga bid'ah muat bertentangan Al-Qur'an dan sunnah. Itu baru bid'ah. Tahlilan, Pak, bertentangan di tahlilan Al-Qur'an dan sunnah. Ada yang bilang bertentangan hari ini, saya bicara. Kalau mencari dalil tentang yasinan, tahlilan, tidak ada dalilnya. Tapi isi tahlilan, yasinan, ada dalilnya. Maka cara beragama adalah jangan cari konteks, cari isinya. Tahlilan, tidak ada. Kutubus Sittah tidak ada. Kutubus Tis'ah tidak ada juga. Kitab 6, Kitab 9, Kitab 7, Kitab 8, seluruh tidak ada. Karena itu adalah istilah. Tapi mencari isi, semua ada dalil. Isi tahlilan, Yasin. Iqra'u Yasin ila amwatakum. Mau Nabi ta'imnya, bacangan Yasin lau tomatin. Kalau tidak ada yang mau tahlilan, masih mata mengaku sunnah Rasul, oh baca hadis. Nanti hadisnya dhaif. Hadis diriwayatkan At-Tirmizi masuk dalam Kutubus Sittah. Itu baca la ilaha illallah. Bagaimana Ustaz? Rasulullah menyampaikan laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talqini tomatemu kalimat la ilaha illallah. Para ahli hadis mengatakan membacakan, mentalkin, menuntun la ilaha illallah pada kondisi pasca kematian. Sakratul maut. Burailah membaca la ilaha illallah. Tahlil ketiga, keempat, ketujuh, 14, 100, hari ke-300, hari ke-1000, bacakan kalimat la ilaha illallah. Niatnya apa? Ya Allah, saya membacakan kalimat la ilaha illallah, pahalanya kepada almarhum Luqman Mustafa Tarai. Apa nama orang Tarai Ustaz? Anda pada mimbali kalimat la ilaha illallah. Kirim tahu surah anak tahu Jawa. Mau ande lengkap alamatnya mimbalin Pak. Mimbal tau? Dia dipulih malaikat makatuk-katuk. Assalamualaikum Pak Imam. Kalimat la ilaha illallahnya tidak sampai, saya kembalikan. Anda orang berarti tak? Tidak uang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu kesimpulan, seluruh amalia yang sudah diajarkan para ulama-ulama kita lakukan. Karena itu adalah murni dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saya pernah dikasih hadiah oleh ketika ziarah ke makam Tosalama di Pulau Salemo. Ada kitab sufi tulisan Arab tapi bahasa Bugis. Baca di belakang ada daftar pustaka. Ternyata iya kitab Natoriolo khusus kitab tasawuf. Ada 12 kitab tasawuf yang diekstrak dalam bentuk satu buku kitab.
Ini yang perlu dipahami, bahwa seluruh ajaran tiba-tiba tidak dalam Al-Quran hadis tidak ada. Padahal orang yang sering menyalahkan amalia para ulama, andai sama membaca kitab. Nah kita orang-orang dulu bukan puluhan kitab, ratusan kitab mereka sudah baca, dan itu yang diajarkan hari ini. Saya yakin di Kapalang ini akan ada warisan-warisan para ulama. Hanya apa tuh cara diolorau di Allah Ta'ala. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, apa nama Ibnu Athaillah, ukhruj min awsaf basyariyati min kulli wasfin munaqisin fi ubudiyatika. Apa nama Syekh Ibnu Athaillah, Mursyid Tariqatus Syadzili, mengatakan isu disifat atau ialah nama subhanahu wa ta'ala. Ini nama carana muai multazam dua masuk lalu Allah Ta'ala. Andai tarik lalu Allah Ta'ala. Pak Imam, Pak Ustaz, Pak Hasanuddin, Ustaz siapa? Mua alawe mudua pa muwa walau miolok. Betul kan? Betul. Surah Taha ayat 14 menjelaskan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Man qala innani anallah yauma turi Allah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, fa'budni soba wa aqimis salata, ke dia sembahyang li dzikri, untuk mengingat kepada saya. 3 persoalan. Soba, ke dia sembahyang, an nama zikir. Pertanyaannya, mengapa namin dolo soba manema ke dia sembahyang? Kenapa Allah mengatakan fa'budni wa aqimis shalah? Sembahlah aku dan dirikan salat. Bukankah dirikan dulu salat baru menyembah? Para ulama sufi dalam kitab Syarhul Al-Burhan, tafsir khusus tentang ayat-ayat Al-Quran perspektif tasawuf, mengatakan min doloi, kata-kata soba dolo mana makanya sambayang apa dia tuh kilo sebelum membuat takbir. Tanpa loros, enggak usah niat, pokoknya Allah melihat, Allahu Akbar, Allah tak dah. Ini nama zikir dia. Kenapa? Tidak mengkaji secara dalam bagaimana konsep peribadatan Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabat. Apa nama nabita? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sahabat diitau mai mi apa cara masobah. Makanya hadis yang diriwayatkan ra'aitu Rasulullah hakadha ra'ait. Saya melihat Rasulullah kalau ruku begini, kalau sujud begini, karena memang begitulah cara Rasulullah mengajarkan sholat. Lihatlah saya bagaimana cara aku salat. Untung Rasulullah tidak mengatakan sallu kama usalli, salatlah sebagaimana pencapaian aku salat. Apa Anda cara melipat lampi ini? Tidak ada yang akan mampu bagaimana pencapaian salat Rasulullah. Tidak usah kita. Sahabat andai ini dicapai bersama salat. Abu Bakar As-Siddiq mane manjene dia semangi ini. Buru nangis Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat kata ya ada bak lima bak kita. Abu Bakar, mengapa mana manjene semangi mau? Apa Abu Bakar? Marah. Lalu Allah Ta'ala jangan sampai takbiratul ihram saya tidak diterima. Salat Abu Bakar As-Siddiq, Allahu Akbar. Mani bismillah, saya sangit-sangit nah. Bismillah. Dapat rangi oh alhamdulillah sumang. Anai tak manjene cerita. Ini ulah beribu. Oh yuda kafe, paling merokok. Cerita. Kenapa? Tidak ada perpautan kalbu kita untuk menghadap kepada Allah. Sayyidina Ali apalagi takbiratul ihram benar-benar hakikatul fana. Banyak tuh nanti Sayyidina Ali mau membuang takbir Allah Akbar Rasul fana. Buktinya apa? Ketika Sayyidina Ali dalam peperangan tertancap panah di betis, Sayyidina Ali mengatakan, sahabat cabut anak panah di betis saya ketika saya takbiratul ihram. Allah Akbar. Cabut anak panah tidak terasa. Anai tak takbiratul ihram tak la haula. Allahu Akbar. Mek ibadah nama. Takul lah kau tak nas Allah. Mana adab di hadapan Allah. Si foto bupati dia puang mau ala dulu di itu.
Anna miolo Allah Ta'ala capu. Parah deh. Benar tak mulu Allah Ta'ala. Makanya para ulama berijtihad karena Rasulullah tidak menyampaikan cara pencapaian takbiratul ihram, cara khusyuk Rasulullah. Ijtihad para ulama ketika takbiratul ihram juga banyak dijumpai. Imam Al-Ghazali Imam Ghazali, wahai murid-muridku, mana membunuh takbir pacu piorong rolo, pacu rolo pinawamu, sikaruan ilahi. Anta maksudi waridhaka matludi. Bang, apa Imam Syafi'i ijtihadnya dalam takbiratul ihram? Wa yustahab wa yatalaffaz bin niyat lil khuduril qalbi. Disunnahkan, dianjurkan melafazkan niat sekira-kira kita dengar supaya juga hadir hatimu menghadap kepada Allah. Hadir. Bahauddin An-Naqsabandi. Apa napau? Muat takbiratul ihram rappe rolo Allahu Akbar man mukirwani. Mamun lillahi. Allahu Akbar. Itu ijtihad para ulama supaya hadis Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, pencapaianmu usahakan tahun ini, tahun depan, semakin hari semakin bertambah kekhusyuanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bicara tariqah Syadiliyah yang diajarkan Imam Lapeo, Abi Hasan Asy-Syadili termasuk Abu Junaid Al-Baghdadi mengatakan wa inda takbiratul ihram makhrunatan. Bisa dibuka di kitab Tajul Arifin karya Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan di sesena membuat takbir pasitur ikero an-naqas. Ini kalau ada yang dengar ini yang di luar, apa itu bid'ah karena tidak paham konteks ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang ingin saya pesankan, papasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut mau pandrita, ikut pandrita, salam mau dia. Wah Nabi tak mengqallada aliman, laki Allahu saliman. Inai turuk lau amalia pandrita salam isi taqwa Allah Ta'ala. Imam Lapeo kunut salat subuh, kunut. Imam Lapeo zikir setelah salat, zikir. Imam Lapeo tahlilan. Imam Lapeo talqin orang mayit, talqin. Imam Lapeo tawasul. Dan seluruh ajaran ulama-ulama sampai di tanaman dari Mamuju ini, semuanya itu sudah jelas tatanannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bicara persoalan kematian, tahlilan, doa dan yasinan adalah intinya mengirimkan doa kepada almarhumah di alam kubur sana, dan itu sudah dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak kisah riwayat tentang doa-doa kepada orang mati. Suatu ketika Rasulullah mengantar anaknya Zainab binti Rasulullah, nantar anaknya Nadita Zainab diantar ke kubur, pucat, gelisah wajah Rasulullah. Sahabat melihat, kenapa ini wajahnya Rasulullah pucat? Setelah di pemakaman, Rasulullah pulang, setelah dimakamkan pulang kembali ke rumah, wajahnya berseri-seri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, igena deh waktu na diantar anak tak lalu kubur apa nak kita siluluan dia lupa. Tapi waktu nama lain ceria, senyum. Apa nak Nabi tadi ketika diantar ke pemakaman, saya khawatir jangan sampai anak saya tercinta Zainab ini dikempit dalam kuburan. Tapi alhamdulillah setelah dimakamkan, setelah dikuburkan, setelah berdoa, Jibril datang menyampaikan kepada saya, ya Rasulullah, anakmu dalam surga dan dilapangkan dalam kubur. Makanya suatu ketika ada sahabat yang meninggal dunia, sahabat berdiri setelah dikuburkan, apa Nabi tak? Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzlahu wa wasi madkhalahu wa absilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqi minal khataya, sampai terakhir. Ini adalah salah satu hujjah bahwa mendoakan orang yang meninggal itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahlilan hari ketiga, hari ketujuh, hari-hari berikut, bukan saja belum ada yang bertanya boleh atau tidak, tapi perintah. Ketika saya Ali Ja'far, ya,
Panglima besar Khalid bin Walid meninggal di medan peperangan, kembali hanya mayatnya saja. Apa nak Nabi ta? Ya sahabat, wahai sahabat-sahabat, isna'u ila al Ja'far ta'aman. Pambau andilau wena Khalid bin Walid. Ini salah satu hujah bahwa tahlilan tradisi yang sudah dilakukan tanah Mandar ini benar-benar murni dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alkitab mati yang mawang apa itu tidak ada gunanya dibicarai orang meninggal tidak mendengar. Siapa yang bilang tidak mendengar? Coba kalau ada yang bilang orang mati yang kita bicarai tidak mendengar, siapa yang bilang? Kalau ada yang bilang bertentangan dengan Rasulullah. Rasul mengatakan sesungguhnya kalimat-kalimat yang engkau bacakan pada saat talqin makam yang baru dikuburkan itu adalah sangat bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Yang itu maiza sa'ala rabbuka man nabi qala Allahu rabbi wa Muhammadan nabi. Oh, mana patut munkar dan nakir? Inai puamu jawab Allah Tuhan saya, Nabi Muhammad adalah nabi saya, dan Ka'bah adalah kiblat saya, saudara saya adalah muslimin dan muslimat. Jawab kul bifasihin kum khalqun min makhlukat. Jawab dengan lantang karena munkar dan nakir itu adalah juga makhluk ciptaan Allah. Apa pakai lo munkar dan nakir? Betul Ustaz. Bakar Siddiq bahkan Umar bin Khattab mengatakan muat di kuburan ini marak ke munkar dan nakir itu ini orang. Itu terbukti Pak. Ketika imam lalu menziarahi kubur Anang Guru Kayang, ulama besar pamannya sendiri meninggal, ketika sudah dikuburkan belum pulang khalayak ramai Nabi Rasulullah di Nabi Malap. Hai Anang Guru Kayang, assalamualaikum. Mi apa wanti mati? Beberapa kali beri salam baru ada suara dari kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puan Imam Lapeo, terlambat you jawab dari salammu, nasabak manyaman sana ini. Mai Imam Lapeo, mi apa ini pertanyaan munkar dan nakir? Mu jawab bandi. Andangi sempat ditulis mai munkar dan nakir. Begitu naita langsung malai. Kenapa? Nami tulis dia munkar dan nakir muat ditimi cahaya nur ilah. Kami tulis dia maditi minur Muhammad seperti sipil polisi di jalanan mau ambau rausan memes nak tinur nak putus tapi mau jalan usah kami tulis dia ini sipil lengkap karena lengkap. Begitulah logika munkar dan nakir tidak akan bertanya kepada hamba-hamba Allah siapa Tuhanmu, karena wajah dan qalbu mereka sudah memancarkan nur ilahi. Bu, masih bernapas Bu? Apa sakit kira-kira ini? Lanjut Bu ya. Lanjut. Puas dengar ceramah Bu? Puas, oh ya masih besar ini. Oh sudah.